Shalom, selamat hari Minggu semuanya, Shalom. baik yang di rumah maupun yang ada dalam ruangan ini. Kita tetap semangat, bersukacita terus di dalam ibadah hari ini dan kita menyambut sukacita yang Tuhan berikan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Mampirlah dengar doaku ya Yesus Petrus. Menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing pada hari ini 2 Korintus 12 ayat 9 berkata demikian.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Amin. Di dalam hidup kita, penyertaan-Nya yang begitu luar biasa, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Pertolongannya begitu ajaib. Dan mari saat ini jemaat Tuhan, saya undang kita membuka hati kita. Kita masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita menghargai Tuhan pagi hari ini. Kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Buka hatimu saudaraku. Kita memuji dan memuliakan Dia. Seperti sayangmu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Seperti rusa yang rindu sungaimu Tuhan, begitulah jiwa kami Tuhan. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Mari bersama-sama Tuhan. Engkau kekuatan
kita umat manusia. Darahnya tercurah sangat mahal, maka itu Engkau hargai Tuhan pagi hari ini. Bawa penyembahanmu di hadapan Dia. Haleluya. Kau Allah yang kita
hari ini kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi sekali lagi, kata nyanyi glory, 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 glory bagi Mari sanjung dia. Haleluya. Glory bagi
pujian dari pemuda remaja. Waktu dan tempat saya persilakan. Berapa pun harga yang harus
setiap pujian yang dinaikkan pemuda remaja sampai kita mendapatkan mahkota yang kekal. Kita tetap mau pegang Tuhan Yesus. Sampai kapanpun kita mau tetap berharap pada Yesus. Sampai kapanpun kita mau tetap mengandalkan Yesus. Mari jemaat Tuhan saat ini nyatakan kepada Tuhan setiap kerinduanmu, karena Dia Tuhan yang mendengar setiap seruan umatnya. Karena Dia Tuhan yang sanggup dan mampu mengadakan yang tiada menjadi ada. Tuhan cuma mau lihat hati kita saat ini yang rindu dan haus akan Dia. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sama-sama katakan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Kami menantikan Engkau selalu Tuhan, karena kami butuh Engkau. Jemaat Tuhan, saya rindu Engkau nyatakan dengan iman-Mu saat ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh Dan jiwaku. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Tuhan selalu kami nantikan saat ini Bapa. di setiap Langkahku percaya dengan sayap-Mu. Rasakan Dia ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Jangan pernah menyerah. Kau kekuatan. Jangan pernah takut bahwa Dia sedang berbicara pada engkau saat ini. Firman-Nya yang teguh meneguhkan engkau. Pertolonganku Firman-Nya yang hidup itu membangkitkan engkau. ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menghentikan, Kau yang ku sembah, Yesus.
Tuhan saat ini. Dengan sayapmu Tuhan terbang tinggi di tengah badai. Dia janji, dia berjanji dia tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali dia tidak akan meninggalkan. Dia hanya minta kepada engkau, mari percaya saudaraku, pertolongannya akan datang pada tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Mari dengan katakan dengan imanmu, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Kita hanya berserah pada Tuhan. Kalau tidak bisa berbuat apa lagi, kita hanya berserah pada Tuhan. Kita mau berserah pada Tuhan, katakan, pertolonganku Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. berserah sama Tuhan pagi hari ini. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Engkau hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Rajaku, dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, kau Tuhan. Engkau kekuatan kami. Hanya Tuhan perlindungan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri semua. Pertolonganku Di tempat maha tinggi, mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan. hanya Engkau Tuhan yang kami sembah pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami puji. Pertolonganmu Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku Mari angkat berserah. tanganmu tanda engkau berserah sama Tuhan. Kau ku nantikan. Saya undang Ibu Hendrita maju ke depan. Yesusku, Pertolonganku Tuhan. pertolonganku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Engkau Tuhan. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Pertolonganku adalah di tempat yang maha tinggi. Hanya Engkaulah tempat kami menyerah. Hanya Engkaulah tempat kami berpasrah dan berserah. Sebab itu Bapa, biarlah firman Tuhan pada pagi hari menolong kami, meneguhkan kami untuk senantiasa taat menyembah Tuhan, taat mengikut Tuhan. Dan firman-Mu lah yang meneguhkan kami untuk tetap tegak berdiri sampai selama-lamanya. Sebab itu Bapa, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus menolong, memimpin, sehingga kami mengerti firman Tuhan dengan baik, jelas, dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu boleh menikmati firman Tuhan bersama dengan kakak-kakak ya. Kita akan membaca Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Tema bulan kita hari ini adalah kehidupan di dalam terang firman Allah, dan subtemanya adalah gandum dan lalang.
Orang Kristen gandum atau orang Kristen lalang? Matius 13 ayat 24 berkata demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata pada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Amin. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan dikuatkan dimampukan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, jemaat sekalian, baik yang ada di rumah maupun ada dalam ruangan ini, tema kita adalah orang Kristen gandum atau orang Kristen lalang. Di sini Tuhan Yesus dalam mengajarkan umat pada waktu itu bukan saja mengajarkan lewat kata-kata saja, bukan saja juga lewat mujizat yang langsung dilakukan, tetapi juga lewat perumpamaan-perumpamaan supaya lebih mengerti. Karena umat itu kan dari berbagai kalangan, ya, cara berpikirnya, pendidikannya itu berbeda, sehingga seringkali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan supaya mudah dimengerti. Nah, dalam teks ini ada dua penekanan, yaitu tentang gandum dan lalang. Itu perumpamaan tentang gandum dan lalang. Saya hanya ingin menekankan tentang gandum dan lalang. Gandum adalah suatu makanan yang makanan seperti ubian yang bisa dimakan, mengenyangkan perut. Ya, kalau lalang itu ya rumput-rumput liar sebetulnya. Nah, tetapi ketika gandum ini ditanam, kemudian juga ada lalang yang ditanam, ketika bertumbuh itu kelihatannya sama sebetulnya. Nanti kelihatannya pada waktu penuaian baru yang mana gandum, yang mana lalang. Karena dua-duanya identik, hampir sama. Hanya bedanya, nanti kita lihat bedanya apa ya. Nah, jadi orang Kristen gandum sebetulnya adalah orang Kristen yang memang orang yang baik dan benar, yang sudah mengalami lawatan tangan Tuhan, yang sudah mengalami perjumpaan dengan seorang pribadi. Nah, orang Kristen gandum memang orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, orang Kristen yang sungguh hidup di dalam terang firman Tuhan. Dia penuh kekurangan, dia juga punya banyak kesalahan, punya banyak masalah. Tetapi di tengah kesalahan, di tengah kekurangan, dia berjuang berusaha dengan pertolongan Tuhan supaya lebih baik lagi. Dia bukan orang yang sempurna, orang Kristen gandum ini. Tetapi orang Kristen gandum ini adalah ketika punya masalah, dia datang pada Tuhan. Ada kekurangan, dia jatuh dalam dosa, tapi dia cepat bertobat, dipulihkan, minta ampun di hadapan Tuhan. Ada pengampunan, ada pemulihan. Jadi orang Kristen gandum ini bukan orang Kristen yang sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan tantangan, juga tidak sedikit dia punya masalah. Tetapi di tengah segala situasi, orang Kristen gandum ini berusaha supaya tetap memberikan yang terbaik. Ya, sebetulnya perumpamaan ini diberikan tentang gandum dan lalang. Gandum, jadi ada orang Kristen gandum, ada juga majelis gandum, ada majelis lalang, ada pendeta gandum, ada pendeta lalang, ada jemaat gandum, ada jemaat lalang. Semuanya tumbuh sama-sama, kelihatannya baik semuanya, tetapi akhirnya yang menentukan. Nah, sebab itu kembali tentang orang Kristen gandum. Jadi tadi penekanan pertama saya katakan bahwa orang Kristen gandum adalah orang Kristen yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan,
hidup di dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Nah, orang Kristen gandum cirinya adalah melayani menjadi bagian hidupnya, melayani menjadi gaya hidup, memberi menjadi gaya hidup. Pelayanan apapun jadi gaya hidup dia, tidak ada beban. Ibadah pun jadi gaya hidup, datang ke gereja menjadi gaya hidup. Jadi yang namanya kekristenan, nafas itu adalah betul-betul jadi nafasnya orang Kristen gandum. Segala hal dia lakukan dengan baik, dengan hati yang sungguh-sungguh terdalam untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi nggak ada beban yang membuat dia susah untuk memberikan terbaik bagi Tuhan. Baik itu pelayanan secara fisik, pelayanan doa, pelayanan memberi, itu bukan satu beban, tapi betul-betul satu sukacita. Dia mampu memberi di tengah kekurangan, dia mampu memberi di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Dia rela, mengapa? Karena dia tahu semua berasal dari Tuhan. Dan dampaknya orang Kristen gandum ini, walaupun dia mengalami kesulitan, dia rugi 20, dia bisa lebih, itu untungnya Tuhan akan gantikan. Ketika dia mengalami kesulitan, mengalami kemunduran 5 langkah, dia akan maju 10 langkah. Jadi orang Kristen gandum ini tetap juga, dia akan mengalami kesulitan, dia mengalami kegagalan, dia mengalami hal yang susah. Tetapi justru segala kesulitan, kesusahan itu membuat orang Kristen gandum menyerah, bertelut di bawah kaki Tuhan. Dan orang Kristen gandum dia tidak berhitung untuk Tuhan. Apa yang terbaik dia berikan untuk Tuhan. Contohnya adalah seorang janda. Ya. Janda ini itu kan di tengah situasi kelaparan. Ya, tetapi ketika hamba Tuhan datang, apa yang kamu punya? Ya, saya hanya punya secupak tepung gandum. Kemudian kalau dibikin, itulah makanan terakhir, lalu mati sudah, tidak ada apa-apa lagi. Tapi hamba Tuhan dikatakan, Nabi dikatakan, olahlah gandum itu, olahlah tepung itu, bikin untuk dipersembahkan buat hamba Tuhan. Kalau dia janda ini, lah, saya aja makanan terakhir mau mati, wah ini datang enak kok disuruh bikin buat makan dia, lalu kita makan apa? Tetapi janda ini, dia hanya menurut karena hamba Tuhan bicara, Nabi yang bicara, Tuhan yang bicara, maka dia buang itu. Tapi apa dapatnya? Tuhan memberikan kelimpahan, kecukupan yang luar biasa bagi janda ini. Jadi sudah pasrah terserah apa maunya Tuhan. Nah, orang Kristen gandum adalah orang Kristen yang selalu berserah kepada Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah ketidakmungkinan, dia percaya Tuhan Yesus pasti menolong. Ini luar biasa. Jadi sebetulnya mengapa Tuhan seringkali berikan kita kesulitan yang sangat tinggi? Mengapa seringkali Tuhan mengizinkan kita masuk dalam lembah kekelaman? Tujuannya satu, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, supaya kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan hari ini kedatangan tamu hari ini itu satu tanda bahwa di tempat ini akan ada banyak orang yang dipulihkan, ada yang disembuhkan melalui berbagai stres dan depresi. Tuhan kirim supaya apa? Supaya gereja kita menjadi berkat, tempat mujizat, tempat kasih Allah dicurahkan. Yakin itu. Dan kita semua biarlah menjadi orang Kristen gandum yang memberkati, yang selalu mengalami pertolongan berkat Tuhan pada waktunya. Saya pikir kita semua masing-masing punya tingkat kesulitan yang Tuhan izinkan. Tetapi yakin, percayalah, kalau Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti berikan mujizat dan pertolongan. Sebab itu apapun yang sedang kita alami, kadang-kadang mata kita tertutup oleh karena apa? Tertutup oleh masalah kita. Kadang-kadang kita lupa melihat Allah Maha Besar, lebih besar dari segala masalah kita yang besar. Tapi hari ini yakin, percayalah, apapun kita alami, mau sakit, penyakit, kerugian, masalah, tingkat kesulitan apapun juga, yakin Tuhan Yesus pasti menolong. Amin. Sebab itu orang Kristen gandum adalah orang Kristen yang selalu Tuhan izinkan mengalami tingkat kesulitan, tapi tepat pada waktunya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan tolong, karena mujizat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Semakin Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, membawa kita semakin berlutut di bawah kaki Tuhan. Ketika kita bertelut
tangan. Tuhan menolong, menopang, dan mengangkat kita. Amin. Amin. Yang kedua, orang Kristen lalang. Lalang itu sebetulnya bikin gatal, bikin gak enak. Kalau pas kita lagi pergi ke mana, padang rumput atau apa, kita cross country atau apa ya, celana kita kadang melewati rumput-rumput ya. Oh, rumput, ternyata ketika rumputnya kita kebas, ada banyak duri-duri yang tertinggal di kain kita. Nah, orang Kristen lalang adalah kelihatannya orang Kristen, tetapi menjadi troublemaker, membuat masalah. Di mana saja dia bikin masalah. Kalau ada dia tuh nggak enak. Kalau orang si gandum kan ada dia pasti nyaman, damai sejahtera. Tapi kalau Kristen lalang membuat kita itu kayaknya nggak nyaman, susah. Dan orang Kristen lalang ini adalah kelihatannya Kristen, tetapi hidupnya membawa banyak kesulitan bagi banyak orang. Dan orang lalang adalah orang Kristen yang belum pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Hidupnya penuh kepahitan. Dan apa yang dikeluarkan selalu membuat orang lain terluka. Orang lalang membuat orang lain gatal-gatal, tidak enak, tidak nyaman. Apa yang dikerjakan, kehadiran dia selalu membuat masalah. Banyak luka yang ditimbulkan. Dan seringkali juga banyak orang Kristen yang lain, kalau tidak tahan, tidak kuat, itu bisa pergi. Dan orang lalang adalah kelihatannya Kristen, tetapi hatinya belum Kristen. Lalu ketika salah satu hamba itu bertanya, Tuhan, ini kan ada gandum dan lalang. Kenapa kita tidak cabut saja itu lalangnya, kita bakar biar gandumnya tumbuh dengan baik? Tapi Tuhan berkata, jangan. Kalau lalang itu dicabut, maka gandum itu bisa akan ikut mati tercabut juga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa orang gandum dan lalang akan bersama-sama tumbuh. Hanya tumbuhnya kemana? Yang satu tumbuh subur dengan baik dan nanti dipakai, sedangkan yang lalang tumbuh tapi hanya dibakar. Mengapa? Oleh karena orang lalang ini selalu menjadi masalah dan belum berdamai dengan diri sendiri dan belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia mengeraskan hati. Dan mengapa lalang tidak dibakar saja? Tuhan izinkan lalang-lalang ada tengah kita membawa atau untuk menolong gandum itu apa? Diapakan? Dimurnikan. Jadi orang gandum itu seringkali kesabarannya diuji oleh lalang. Orang gandum diuji kekuatannya, cara berpikirnya, juga tingkat menyelesaikan masalah, diuji cara berpikir untuk menyelesaikan masalah lewat orang lalang. Mengapa? Karena lalang ini adalah tujuannya apa? Menciptakan masalah, membuat orang tidak, membuat orang susah. Jadi kalau kita ada tengah-tengah lalang, mengucap syukur, artinya adalah bahwa Tuhan izinkan supaya kita dimurnikan, kesabaran kita, iman kita, kebergantungan kita lewat Kristen lalang inilah akhirnya kita diuji. Kesabaran, cara kita berpikir, dan akhirnya orang Kristen gandum berkat lalang-lalang dalam tanda kutip ini semakin bagus, semakin moncer, dan semakin cetar membahana. Jadi mengucap syukur kalau kita menjadi orang Kristen gandum. Nah, sebab itu kita melihat dalam hidup kita bahwa mengapa Tuhan izinkan lalang dan gandum tumbuh bersama, supaya gandum ini semakin dimurnikan pertumbuhannya. Ikan akan semakin besar dan bagus kalau dia ditempatkan di kolam yang untuk melawan arus. Karena kita melawan arus, dia berjuang, dia lapar, dia makan, menjadi ikan-ikan yang gemuk. Itulah kita. Tuhan izinkan kita kadang kadang-kadang bosan ya. Aduh, nih orang kok menguji kita, kesabaran kita. Mengucap syukur di situ. Walaupun kadang masa mengucap syukur terus ketemu orang begini, ketemu begini. Tapi Tuhan izinkan, bukan satu kebetulan kalau Anda ditempatkan di tengah situasi yang tidak nyaman, tidak enak. Menghadapi orang-orang, kadang troublemaker, muka 2, muka 3, muka 7, muka 13. Bukan saja ular kepala 2, ular kepala 13. Tapi kalau Tuhan izinkan mengucap syukur, apa? Anda akan diangkat dan semakin dimurnikan, semakin pintar dan berhikmat. Nah, sebab itu Tuhan izinkan kita menjadi gandum yang luar biasa. Nah, bagaimana cara kita bisa menjadi gandum di tengah lalang-lalang yang bikin kita enak? Tema
pergumulan kita adalah kehidupan di dalam terang firman Allah. Cara kita supaya kuat, supaya sabar, supaya menang, maka selalu kita harus hidup dalam terang firman Allah. Hidup di dalam doa dan persekutuan dengan firman Allah. Dengan Allah yang hidup, Yesus Kristus, dan firman Allah yang tertulis yaitu Alkitab. Baca, renungkan, puji-pujian, dan hidup terus di dalam doa. Ada masanya kita dalam pergumulan sangat berat. Kadang malam Tuhan bangunkan, bangun, jangan ngantuk, bangun. Jam 1, jam 2 malam ketika Tuhan bangunkan, bangun berdoa. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita bangun berdoa. Kadang-kadang malam bilang, dek ayo kita berdoa dulu. Doa. Dan jam 1 terbangun. Tuhan arahkan, doakan apa, doakan siapa, udah itu tidur lagi dan seterusnya. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita hadapi pergumulan, kadang kita nggak mampu berdoa, memuji Tuhan. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Ada masa di dulu saya mengalami sakit yang luar biasa. Obat pun nggak bisa, obatan sakit tidak bisa. Di tengah kesakitan hanya saya bisa berdoa. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dia, Tuhan tolong berikan kekuatan. Itu yang terus keluar, Tuhan berikan kekuatan. Dan tanpa disadari, saya bisa melewati waktu dengan sangat baik. Karena apa? Pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita merasa lemah, kita terus berdoa memuji Tuhan. Selalu diulang-ulang, aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku sampai hari ini Tuhanku dahsyat dan ajaib. Amin. Walaupun kadang-kadang mata kita tutup oleh karena masalah, tapi ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha besar, lebih besar dari masalah kita. Ya. Sehingga bagaimana menjadi orang senggantung? Hiduplah di dalam doa dan persekutuan. Maka Anda akan semakin moncer, semakin cetar, semakin indah dan semakin bagus, dan menang mengatasi berbagai macam pergumulan. Ya. Hidup di dalam terang firman Allah. Nah sebab itu menjadi orang Kristen gandum atau orang Kristen lalang itu pilihan, mau gandum atau mau lalang. Ya. Hendaknya kita semuanya menjadi orang Kristen gandum, jangan menjadi lalang. Kalau posisi kita menjadi lalang, mari kita pindah menjadi orang Kristen gandum. Sehingga ketika kita bersapar ya, enak panggilannya. Misalkan, hai bro, hai sis sekarang, hai dum, hai gandum, hai dum. Ya. Jangan sampai kita, hai lang, karena kita dianggap lalang lagi ya. Hai dum, berarti apa? Ya gandum, orang sen yang baik yang menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Amin. Tuh hari ini mari kita memilih menjadi orang sen gandum, jangan orang sen lalang. Mengapa? Karena gandum yang dipakai diberkati sampai pada akhirnya. Sedangkan orang Kristen lalang akhirnya dibuang dan tidak ada masa depan, dibakar sampai habis, tidak ada sisa lagi, tidak ada masa depan. Tapi orang Kristen gandum yang melewati titik demi titik yang menjadi orang Kristen gandum yang luar biasa, yang hidup, memberkati, diberkati, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup dalam terang firman Allah, hidup dalam doa dan firman Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah hari ini kami memilih menjadi orang Kristen gandum yang diberkati, memberkati, dan senantiasa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami senantiasa, memberkati, menguatkan, meneguhkan kami. Dialah kami memilih menjadi orang Kristen gandum. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau melihat sukacitanya yang sudah menerima berkat, yang sudah menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Mari kita menjadi orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang terus mengandalkan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi. Persiapkan diri kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan.
Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh menikmati berkat-Mu Tuhan. Firman yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan, biarlah itu menjadi pedoman Tuhan. Kami boleh pegang teguh Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang Tuhan Yesus yang percaya Tuhan, tidak akan lemah Tuhan, tidak akan takut Tuhan, tidak akan gentar Tuhan, tidak akan merasa khawatir Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menjamah kami Tuhan, yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Nya yang sudah memberitakan firman-Mu. Berkati Bu Indi dan keluarganya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan dengan dahsyat dan heran. Urapan Allah turun atas keluarga dan Ibu Indri ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan memberi Tuhan. Haleluya. Amin. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau menang? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkat yang pasti kau lenyap. Semua katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Bila topan keras yang mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, Tuhan katakan, satu-satu hitunglah, maka engkau akan melihat. saya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Berkat Tuhan mari hitunglah, Berkat Tuhan mari hitunglah, engkau akan melihat. kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Engkau niscaya kagum. Tuhan akan membuat kita terheran-heran. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mengundang dan selamat Ibu Indri. Mari kita mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silahkan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita doakan untuk jemaat kita yang sakit, yang mengalami masalah, berbagai persoalan. Juga kita mendoakan bangsa dan negara kita. Mari kita doa bersama-sama. Mari kita doa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kami terus meyakini pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bapa dalam surga,
Bersyukur untuk jemaat yang sedang sakit, berdoa dan percaya lewat sakit penyakit mendekat kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan izinkan sakit penyakit itu kami mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan kuatkan, teguhkan. Baik Pak David, Pak Gente, baik jemaat yang di rumah, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, teguhkan, dan pulihkan sama sekali seluruh jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit dan berbagai kelemahan tubuh. Kami juga mengucap syukur, menyerahkan pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dan mengatasi berbagai persoalan bangsa. Tuhan jaga Bapak Presiden kami dan segala yang jahat. Tuhan jaga pemerintah kami supaya pemerintah kami dan menjalankan setiap tugas yang diberikan dengan baik, membawa masyarakat semakin damai sejahtera. Dan kami berdoa supaya NKRI terus terjaga. Bahkan untuk segala usaha-usaha jatuh mengganggu NKRI, memecah belah bangsa ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena pertolongan Tuhan menjaga NKRI ini, kesatuan negara kami, menjadi NKRI yang baik, yang benar, dan terus tegak berdiri. Segala halangan, tantangan, rintangan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, biarkan seluruh jemaat, seluruh umat yang sedang juga mengalami kesulitan dalam usaha, pekerjaan, Tuhan tolong kami tetap meyakini kalau Tuhan izinkan terjadi kesulitan, maka Tuhan juga menolong, mencukupkan tepat pada waktunya. Berikan kami semua kekuatan, berikan kami terus pengharapan, berikan semangat dan kesehatan di dalam mengelola hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur semua tim pelayan. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesan semangat untuk melayani, memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, memberkati mereka. Anak-anak sekolah tumbuh dengan baik secara rohani, secara fisik, mental, moral, semuanya. Ada berkat anugerah Tuhan untuk guru-guru dan Tuhan berikan hikmat di dalam membimbing anak-anak. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk bangkit berdiri. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan Roh Kudus senantiasa menguatkan dan meneguhkan, sehingga kau terus menjadi orang terganggu yang diberkati dan memberkati sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.